Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalas safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar ini tak henti-hentinya khatib mengingatkan diri pribadi khususnya dan umumnya seluruh jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa menjaga dan bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaanlah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bila kita perhatikan kehidupan kita ini di dunia, terutama di hari-hari kerja atau di weekdays, bukan weekend, kita biasanya membagi waktu itu menjadi dua bagian. Pada umumnya kita siang hari ada yang bekerja kebanyakannya, dan pada malam hari kita gunakan untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Seringkali kita beranggapan bahwa kita itu hanya dapat memperoleh pahala atau memperoleh imbalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal ibadah seperti salat, baca Quran, ritual dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau perhatikan, Islam ini adalah agama yang sempurna. Aktivitas yang kita mulai dari pagi hari, mulai bangun, kemudian kita berangkat kerja di tempat kerja, pulang dari tempat kerja, berkumpul bersama keluarga sampai bangun lagi, itu semua kalau niatnya baik bisa kita niatkan sebagai aktivitas ibadah. Untuk melakukan pekerjaan, karena kebanyakan kita mungkin bekerja di pusat-pusat kota seperti di Jakarta atau BSD, banyak yang berangkat dari mulai jam 6, setengah 7 sampai mungkin paling telat setengah 8, agar kita bisa sampai ke tempat pekerjaan dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, ini melambangkan hadirin sekalian bahwa aktivitas kita itu berputar. Siang kita gunakan untuk bekerja, malam kita gunakan untuk istirahat. Dengan niat yang tulus, baik aktivitas di malam hari ataupun aktivitas di siang hari, terutama pekerjaan, bila kita luruskan niatnya, maka itu bisa berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai ibadah yang pahalanya bisa kita dapatkan suatu saat nanti. Oleh karena itu, dalam hal pekerjaan kita ini bisa dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dalam memilih pekerjaan, pastikan bahwa kita bekerja pada bidang atau hal yang dihalalkan oleh agama. Ini adalah pokok yang pertama, karena kalau kita bekerja pada hal yang bukan atau tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini efeknya banyak.
bisa merusak tatanan diri kita sendiri, makan makanan yang tidak halal dimakan oleh anak dan keluarga kita semua, maka ini bisa menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat. Jadi pastikan bahwa kita itu bekerja di bidang yang dihalalkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi pertama, ketika kita memilih pekerjaan, pastikan bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang halal menurut agama. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup dan perkembangan teknologi sekarang menyebabkan kita itu agak kesulitan memilih pekerjaan yang halal dan yang haram. Ini adalah PR besar bagi kita semua. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita semua, bahkan diwajibkan agar supaya bisa memilih pekerjaan yang halal dan mana yang haram, kita harus banyak-banyak mendengarkan petuah dan nasihat dari para ulama, para ustadz, para kiai agar kita bisa membedakan. Misalnya dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya online, kita banyak terjebak dengan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya halal tapi ternyata di situ ada konteks menipu orang lain, ada perjudian, memproduksi barang-barang yang haram atau barang-barang atau produk-produk yang lain. Oleh karena itu harus sangat hati-hati dalam memilih bidang pekerjaan yang akan kita pilih nanti. Ada sebuah gambaran ayat Al-Quran yang sungguh indah, yang mencerminkan bagaimana kita itu punya prinsip dalam memilih pekerjaan. Yang kurang lebih ini bisa kita tafsirkan atau bisa kita lihat terjemahannya dalam surat An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minuman dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah, yaitu berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Dalam surat An-Nahl ayat 66 ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa dalam perut hewan ternak, misalnya sapi, itu kan terdapat ada darah dan ada kotoran. Darah itu najis dan kotoran itu najis, haram kita makan. Tetapi di antara darah dan kotoran itu ada yang namanya labanan khaliso atau susu yang murni, susu yang suci. Artinya dalam kehidupan kadang-kadang kita bertemu dengan pekerjaan yang seperti darah. Kalau kita tafsirkan bebas, maksudnya mungkin menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain ditafsirkan seperti darah misalnya. Itu adalah pekerjaan yang haram. Ada juga pekerjaan yang baik-baik saja tetapi di dalamnya memproduksi barang-barang najis, misalnya barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itu mungkin diibaratkan seperti kotoran yang kalau kita konsumsi juga itu haram dan najis. Nah, kita harus pandai-pandai memilih pekerjaan yang seperti susu murni yang diibaratkan dalam ayat Al-Quran tadi, yaitu cari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya pekerjaan kita ini bisa berdimensi atau berefek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat bahwa kita bekerja dan berpenghasilan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan pekerjaan dari mulai berangkat, kemudian dalam pekerjaan dan sampai pulang pekerjaan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh prosesnya akan kita nikmati atau akan kita ikuti dengan penuh ketakwaan, penuh kesadaran. Misalnya kalau dalam pekerjaan kita menemukan konflik-konflik, ada pekerjaan yang berat, kita lillahi ta'ala menjalaninya. Kenapa? Karena mungkin di luar sana ada mereka yang bahkan belum punya pekerjaan. Kita alhamdulillah sudah punya pekerjaan, walaupun ada beban yang berat, atasan yang terlalu ketat dan lain sebagainya. Kita syukuri sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin sidang jemaah rahimakumullah, supaya pekerjaan kita dianggap sebagai ibadah kepada Allah, maka pastikan bahwa kita itu melaksanakan seluruh amanat pekerjaan. Biasanya ketika kita masuk ke sebuah kantor, pada saat sesi wawancara atau saat diterima kontrak,
itu ada aturan-aturan yang harus ada aturan atau job deskripsi kerja yang diamanatkan kepada kita. Pastikan bahwa kita menjalankan semua amanah-amanah itu. Karena kalau kita tidak menjalankan amanah-amanah itu, berarti kita melanggar kontrak, dalam arti juga berkhianat kepada orang yang memberikan kita kepada pekerjaan. Nah, negara kita sejauh ini dianggap sebagai negara yang tidak profesional. Padahal agama kita menjalankan sebuah prinsip yang namanya amanah. Kalau kita kemudian menjalankan deskripsi kerja yang ditetapkan oleh amanah, oleh pimpinan kita, atau oleh atasan kita, maka kita sebetulnya sudah menjalankan pekerjaan dengan prinsip amanah. Dalam satu sisi, dunia bisnis menyebutnya sebagai profesional. Jadi cukup kerjakan pekerjaan kita sesuai dengan deskripsi kerja atau amanah dari atasan dari perusahaan, maka kita sudah masuk dalam kategori amanah. Bagaimana kalau pekerjaan kita itu tidak ada atasannya? Kita sebagai atasannya, kita sebagai karyawannya, ya, kita mungkin sebagai front office-nya, kita juga sebagai sales-nya, kita juga bosnya. Maka bentuk amanahnya adalah dengan cara memberikan pelayanan atau mengeluarkan barang yang sesuai dengan syariat Islam, dan di dalam tidak ada tipu daya. Misalnya menjual makanan, maka sesuai dengan standar halal, standar gizi. Di luar negeri sana, ketika orang akan berjualan gorengan saja istilahnya, atau akan menjual makanan di pinggir jalan, itu ada sertifikasi dari Departemen Pekerjaannya. Dicek apakah orang ini tahu tata cara mengelola api, tata cara mengelola sampah, tata cara membuang limbah dan sebagainya. Kalau di kita, nah ini belum sampai ke tahap sana, di mana orang bisa bebas berjualan. Nah, kalau kita tidak mengontrol diri kita dengan kemampuan-kemampuan, dengan kompetensi-kompetensi yang baik, termasuk di dalamnya adalah mengetahui standar gizi, termasuk standar halal dan haram, maka kita khawatir akan terjebak dalam konteks tidak amanah menurut syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu sekali kita, kalau kita berbisnis secara pribadi, laksanakan dengan amanah, produk yang kita jual adalah produk yang bagus, dan layanan yang kita lakukan juga bukan layanan yang menipu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, supaya pekerjaan kita dianggap sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan tingkatkan kualitas kerja. Jangan sampai hanya memenuhi standar-standarnya saja. Jadi salah satu tips bagi umat Islam kalau dia ingin dicintai atasan, ingin cepat naik jabatan, bukan dengan cara KKN, korupsi, nepotisme, tetapi justru dengan meningkatkan kualitas kerja. Kalau dalam sesi wawancara, dalam penandatanganan kontrak kita dikatakan, ini pekerjaan kamu ada 10 yang harus kamu kerjakan, maka kita pastikan yang 10 deskripsi kerja itu terlaksanakan, dan tambahkan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya membantu agar kualitas kerja kita itu semakin meningkat. Misalnya kalau dalam kontrak kerja di bengkel, seorang karyawan itu diminta untuk melakukan spurring and balancing, maka untuk meningkatkan kualitas kerjanya, seorang petugas bengkel ini bisa saja misalnya dia dengan menambahkan kualitas kerjanya dengan mencuci bersih, mengelap dan lain sebagainya, kalau itu tidak mengganggu waktu dia untuk melayani pekerjaan yang lain. Jadi tingkatkan kualitas. Dan ini bukan main-main para jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, ini bisa kita ambil inspirasinya dalam sebuah hadis qudsi. Barang siapa memusuhi orang yang setia kepadaku, yaitu wali-wali Allah, sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah seseorang bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada hal-hal yang telah aku pardukan, dan tidaklah seseorang hamba terus-menerus bertakarub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ini kata kuncinya. Dan tidaklah seseorang hamba terus-menerus bertakarub kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban supaya kita dicintai atasan, maka tingkatkan dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sunnah. Begitu juga dalam hal agama, kita tidak hanya cukup beribadah kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban saja. Kalau kita ingin menyandang gelar kekasih Allah,
maka laksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi maksudnya ini juga menginspirasi kita dalam dunia pekerjaan. Kalau kita ingin mencapai jabatan yang bagus, dicintai pimpinan dan lain sebagainya, tingkatkan kualitas kerja, bukan hanya melaksanakan yang wajib, tetapi juga tingkatkan kualitasnya dengan melancarkan hal-hal yang sifatnya sunnah atau tambahan. Terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, agar pekerjaan kita itu bisa bernilai ibadah adalah jalin persaudaraan yang kuat dengan kawan-kawan satu pekerjaan. Kita harus mencermati, kalau kita di dalam pekerjaan itu ujung-ujung selalu berantem dengan rekan kerja, pindah ke tempat kerja lain selalu berantem juga dengan rekan kerja, berarti ada masalah dengan diri kita. Bisa jadi kita tidak bisa beradaptasi. Kedua, mungkin kita terlalu kompetitif, ingin menyaingi dan ingin menjatuhkan. Padahal kita harus merubah atau meluruskan niat dimanapun kita bekerja, maka tambahlah saudara, tambahlah kerabat di tempat itu, sehingga kalau kita mati banyak saudara yang mendoakan buat kita semua. Jadi ubah mindset kita bahwa pekerjaan itu bukan kompetisi, tetapi untuk memperkuat silaturahmi. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana kita merubah hal-hal pekerjaan menjadi berdimensi ibadah. Pertama dengan memilih pekerjaan yang halal, kedua meluruskan niat karena Allah, ketiga pastikan bahwa kita amal dalam melaksanakan pekerjaan, keempat tingkatkan kualitas kerja, dan yang terakhir di tempat kerja jalin silaturahmi bukan kompetisi. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallim tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqullah wa qul khair wajtanibu anis syai'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma'dha'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la tabi'in wa tabi'in wa ra'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ansur man nasaradin wahdul man khadal muslimin waj'al baladatana Indonesia hadhihi baladatan aminah mutmainnah wa sa'iril buladil muslimina ammah. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasif wal muhtalifah wasyada'idal wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min budalil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul 'azim yadhkurkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikra akbar. Aqimis shalah.